Nah, yang terakhir nih, yang lebih parah nih, yang bikin kita bener-bener apa namanya nggak bisa berhenti itu ada mistake points, yang dimana kita itu nyaris menang. Punya filosofi dimana kalau kekalahan beruntun itu berarti kemenangan semakin dekat. Ya, loss average. Jadi kenapa orang itu susah banget berhenti buat bermain judi? Dia itu takut kehilangan. Loss average-nya dia ada kuat banget. Dia lebih takut kehilangan dibanding menikmati kemenangan dia. Nangkep nggak maksudnya? Jadi abang lebih takut kehilangan yang sudah abang masukkan di judul itu, lebih takut abang kekalahan abang itu nggak kembali dibanding abang menang lagi. Ngerasain kayak gitu? Ngerasain. Jadi abang menang ya, nih, menang nih. Ya abang happy, tapi abang lebih takut dengan kekalahan yang kemarin hilang. Ya nggak bisa balik lagi. Itu ya. Nah, yang terakhir nih, yang lebih parah nih, yang bikin kita bener-bener apa namanya nggak bisa berhenti itu ada mistake points, yang dimana kita itu nyaris menang. Jadi penjudi itu mereka itu percaya, punya filosofi dimana kalau kekalahan beruntun itu berarti kemenangan semakin dekat. Benar itu, ya benar itu. Jadi kalau dia ngerasa dia itu kalah beruntun, kalah, berarti kemenangannya udah semakin dekat. Dan mereka percaya banget dengan hal itu, gitu. Percaya banget dengan hal itu. Makanya mereka tuh anti nyerah, didepoin lagi. Nah, kalau abang bakso bocil ini udah tahu semua dengan struktur itu tadi, ya, kenapa abang nggak bisa berhenti? Berarti abang secara iman tuh batinnya kurang. Secara intelijensi otaknya pintar, buka usaha bakso sekian cabang. Berarti abang pendekatan secara rohaninya kurang, bang. Ya, apa kurangnya? Ya, abang koreksi sama diri abang sendirilah. Tadi istri dipaksa-paksa, otak abang di mana? Gitu. Istri dipaksa-paksa. Kalau abang ngomong, iya susah, saya itu udah coba berusaha berhenti dan lain-lain. Penjudi itu pembohong, penipu, dan pendusta ulung. Yang dimana mereka sibuk memvalidasi alasan-alasan mereka biar nggak bisa berhenti. Itu cuma alasan mereka aja. Kalau mereka punya niat lillahi ta'ala demi anak istri yang seperti senior-senior tadi bilang, semua itu udah cukup. Nah, kenapa abang bakso bocil ini enggak? Ya karena abang belum hancur. Istri abang masih ada deket abang. Anak masih ada. Coba abang bayangin pakai otak dan kepala abang. Kakek Zeus itu abang kasih makan duit bakso tuh tiap hari. Enak banget tuh kakek dikasih bakso tiap hari, host. Iya benar. Ya coba abang pikir pakai otak abang. Kalau seandainya abang punya niat, karena abang bukan naik sekali dua kali di room diskusi begini, berarti problemnya itu di pikiran abang. 3 harian bang, 3 hari tuh connect lagi ke, itu bang, 3 harian kemarin waktu naik ke room sebelah bang. Nah sekarang saya tanya, problem abang main itu kan, orang penjudi itu kan main ada 3 alasannya. Yang pertama, oke, kita terima dia kecanduan. Yang kedua, alasannya dia nggak bisa berhenti karena mau bayar hutang. Yang ketiga, apa alasan dia main? Karena mungkin ya saya mau mengembalikan kekalahan. Nah, abang yang di posisi mana, Bang Bakso? Mengembalikan kekalahan, bang. Oke, mengembalikan kekalahan berarti hutang nggak punya? Nggak ada, bang. Alhamdulillah, utang nggak ada. Kecanduan udah boleh dibilang udahlah candu, terus pengen mengembalikan kekalahan. Ya? Iya, bang. Nah, sekarang abang chat admin tempat abang main judol itu, chat, "Oi, bosku, tolong kembalikan uang saya." Dikasih nggak? Enggak, bang. Ya enggak, terus kalau nggak dikasih, ngapain abang masukin uang abang lagi ke situ? Kayak tadi, bang, nah, yang seperti yang ya, ketiga gimana? tadi, bang, ada kekalahan beruntun, terus nanti ada pancingan kecil tuh. Ya itulah itu yang dibilang tadi, loss average tadi. Loss average itu yang dimana dia ngerasa semakin dia kalah, kemenangan itu semakin dekat gitu loh. Semakin dekat dan dia akan menjadi salah satu orang yang beruntung gitu. Nah kalau seandainya abang nanya gimana berhentinya, judi nggak bisa diberhentikan. Sama seperti nafsu, saya udah sering bilang, kita manusia ini punya nafsu.
Yang bisa itu ditahan, bukan dihentikan secara langsung, ditahan dan dikendalikan. Kita nggak munafik ya, kita semua laki-laki di sini. Kalau kita ngelihat godaan paling gede kan harta, tahta, dan wanita. Iya bang, benar. Munafik kalau kita bilang nggak tertarik. Tapi kok ustadz-ustadz, bahkan ustadz pun belum tentu bisa. Tapi ibaratnya orang yang paham agama dan mengendalikan secara spiritual, dia bisa nahan nafsunya dia. Gitu. Sama kayak kita main judi, kalau abang belum bisa nahan nafsunya dengan tujuan abang pengen mengembalikan kekalahan, itu kan hal yang bikin abang makin dalam nanti. Kalau mau coba tes aja, orang belum punya hutang, jadi abang ini masih di tahap kecanduan aja kalau kata saya, belum di tahap hancur. Jadi kalau abang naik hari ini malam, besok pagi abang miring dikit, nyelot. Jadi abang belum niat bang. Abang mau dibawa ke psikolog juga nggak akan mempan. Yang saya tangkep ya, saya nggak mau menghakimi terlalu gimana-gimana karena kan kita nggak tahu masalah orang. Takutnya dengan kita menghakimi nanti dia depresi, bundir atau apa, kita juga yang dosa kan. Saya cuma mengingatkan aja kalau memang abang punya niat, dari hati abang memang ada rasa sayang sama anak dan sayang sama istri. Anak berapa abang Bakso? 3 bang. Nah 3 anak. Udah ada yang paling kecil, yang paling dari 3 anak itu yang paling disayang siapa? Yang nomor 2 bang. Siapa namanya? Naura bang. Siapa? Naura, cewek. Naura, cewek ya. Abang bayangin Naura nanti dia gede dapat suaminya kayak abang, suka judi. Bayangin aja dulu. Mau pasti. Iya, nah, mau. Terus abang bayangin ya, Naura itu mukanya lagi nangis karena abang sering marahin karena abang lagi rungkat. Dia nangis dari jauh. Dia ngelihat abang lagi nyelot. Setiap abang mau depo inget muka Naura itu. Setiap abang mau depo abang inget. Kapan abang terakhir ajak Naura dan 3 anak abang sama istri makan, jalan-jalan? 1 bulan yang lalu bang. Habis JP bang. Habis JP kasih anak dan istri. Berkahnya di mana coba dosa bang? Saya. Bener bang, bener. Kemarin saya yakin abang ini hari ini juga nggak puasa, saya yakin. Bener yakin, bang, abang tahu bang, bener. Iya 100%. Kalau orang aja nahan haus dan lapar aja nggak bisa, boro-boro dia mau nahan depo. Siap. Belajar, kalau mau belajar nahan diri bang, yang tahap pertama dilakuin itu ya, kalau kita mau ngatur diri kita ini, ngatur pikiran kita, belajar dari ngatur uang kita aja dulu, jangan hal-hal gede. Siap. Ini ngatur uang aja nggak bisa, berharap mau jadi miliarder, mental miskin. Padahal ente udah punya mental pengusaha loh. Beruntung loh, orang di sini nggak semuanya punya skill bikin bakso. Dengan konsisten bikin cabang di mana-mana aja emang kurang. Ya Allah, nanti Allah tarik nikmatnya sampean mas. Benar. Belum aja sampean ditarik, mending nikmat harta belum seberapa, nanti anak istri yang ditarik. Ya itu bang, itu yang paling ngeri sudah bang. Kalau sudah, kalau kita nggak bisa lihat anak istri kita lagi tuh, nah bang, makanya tadi saya bilang kan, lihat ke belakang anak istri kita itu, lihat ke belakang anak istri kita itu. Itu bang Bakso, yang di atas ya, itu bang. Ada Bang Doi itu ya, si ya. Doi itu dia kalahnya. Kita nggak ngomongin tentang nominal ya, cuma buat jadi tolak ukur. Walaupun tingkat candu semua penjudi itu sama, yang bedain cuma nominalnya aja, tergantung kemampuan masing-masing. Cuma yang mau saya sampaikan poinnya, abang yang cuma pengusaha bakso aja gitu ya, si Doi yang dengan kerjaan yang bagus, penghasilan yang mantap, itu rungkat sampai ber-MM-an gitu. Lah abang dari sisi bakso anggaplah omsetnya sebulan saya ambil gedenya 20 juta sebulan. Ya bang. Ya. Jangankan pengusaha bakso bang. Terus abang mau ambil kekalahan abang yang udah masuk. Loh, itu abang namanya udah hilang mental pengusaha abang. Abang cuma ngeluh kalau lagi rungkat aja, 3 hari tak lalu main lagi, nggak sayang anak. Abang ini nggak bertanggung jawab kalau kata saya. Bener bang, udah abang minta, abang tuh harus ngaku dulu ke diri. Woi, saya siapa, nama abang siapa, anggaplah ya Ferry gitu. Woi Ferry, ya, lu ini siapa? Lu ini punya anak 3, punya bini. Gitu loh, ngomong sama diri sendiri. Sombong dan angku dan sok pintarnya turunin dulu, nada diturunin.
mohon maaf sama istri, mohon maaf sama anak. Pernah minta maaf nggak sama anak selama hidup? Selama hidup nggak pernah minta maaf sama anak, Bang. Iya, ngerasa nggak punya salah. Penjudi kan Iya, Bang, egois. benar. Kalau abang mau berkah, itu si Naura temuin yang paling abang sayang, cium dia, bilang, ayah minta maaf. Minta maaf apa, walaupun dia nggak ngerti, minta maaf aja. Kalau abang sanggup, hebat. Kadang kita laki-laki ini terlalu egois, ngerasa bisa menaklukkan dunia sendirian gitu, sampai ngatur Tuhan. Penjudi nggak ada yang bisa dibilangin. Iya, memang nggak ada yang bisa dibilangin. Makanya forum ini tuh bukan mau berhentiin para penjudi, cuma kita ini mau saling ngingatin aja. Yang mau lanjut silakan, yang mau sembuh, ayo kita gabung di sini. Ayo gabung. Good. Jadi kekalahan apa? Kalau abang nanya cara berhenti nggak ada. Tapi kalau abang nanya metode untuk pelan-pelan menahan judi, ada. Itu yang saya bilangin tadi. Gitu. Kalau abang ngomong dikit-dikit nyender, inget pengen depo, itu udah mutlak. Abang mau diomongin sama siapa juga, saya panggil Gus Baha, Adi Hidayat sekalipun, nggak akan mempan di otak abang. Bebal. Kembali lagi. Gitu. Ingat muka anak abang, Bang. Ingat, setiap abang mau mencet, abang mau main judi itu, setiap abang mau mencet, abang inget muka Naura tuh. Skater tuh, bayangin tuh muka Naura. Ada muka anak gua nih di Naga yang lagi nangis. Karena apa? Bandar judi ini kan yang mereka jual itu bukan gamenya. Yang mereka jual tuh emosi kita. Akhirnya yang harus kita lawan adalah emosi kita. Ya. Sebenarnya yang dijual sama mereka itu emosi dan harapan kepada orang-orang miskin kayak kita ini yang lagi mau berharap kaya instan. Benar-benar. Iya, Bang. Ya. Akhirnya cara berhenti kita, apapun yang kita lakuin, kita nggak akan berhasil karena mereka udah menanamkan sistem psikologi tadi. Lawannya cuma apa? Lawannya cuma ada tadi yang aku bilang. Dengan cara abang menundukkan diri, jangan angkuh lagi, jangan dendam lagi, nyerah. Bilang sama Allah, ya Allah, kalau memang ini jalan salah, tolong kasih hukuman terberatnya. Yang penting saya berhenti judi. Berani nggak ngomong gitu? Berani, Kalau Bang, ya, abang Bang. niat, kalau saya dulu saya berhenti, saya bilang gitu. Saya udah kelewatan hancur ini. Kalau memang ini nggak bisa apapun yang bikin saya berhenti, saya minta azab paling azabnya biar saya berhenti. Cuma kalau masih berpikir, besok menang, besok balik, abang udah nggak ada duit, minjam duit sana sini, abang udah nggak dipercaya, ya, yang abang ada bisa-bisa bundir. Iya, Bang. Jadi kalau abang mau berubah, utamain dulu tuh orang yang abang sakitin, Naura, anak abang 3 itu, sama istri abang di bulan puasa ini, minta maaf lah sama mereka.